Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini akan membahas alur cerita film yang sangat membuka lagi. Yang mana ada seorang parubaya yang terlihat biasa saja, namun ternyata sangat mematikan. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Robert McCall. Ia terlihat sangat perfeksionis dan melakukan segala hal dengan tepat waktu. Setiap hari, Robert menghabiskan waktu untuk bekerja di sebuah toko bahan bangunan. Ia sangat disukai oleh para pekerja di sana karena selalu bersikap baik dan ramah. Saat istirahat, Robert menemui teman dekatnya yang bernama Ralphie. Ralphie yang berniat melakukan diet untuk tes menjadi seorang security malah memakan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Robert sebagai teman yang baik langsung mengingatkannya untuk selalu menghindari makanan tersebut. Malam harinya, seperti biasa, Robert selalu datang ke sebuah kafe untuk sekedar bersantai sambil membaca buku. Di sana juga terdapat seorang wanita bernama Terry. Terlihat mereka saling menyapa karena sering bertemu di kafe tersebut. Namun mereka nampak belum terlalu saling mengenal. Beberapa hari selanjutnya, saat Robert sedang membaca buku, Terry datang ke sana dengan raut wajah yang mesem. Tak lama, ponsel Terry berdering yang dimana telepon tersebut dari seseorang bernama Slavi. Slavi adalah seorang germo, sementara Terry adalah wanita kupu-kupu subuh yang saat ini bekerja untuknya. Slavi meminta Terry untuk menyambut kliennya yang saat ini sudah menunggu di luar kafe tersebut. Awalnya Terry menolak karena kliennya ini sering berbuat kasar. Namun Slavi tetap memaksa Terry untuk menjalani pekerjaannya. Akhirnya dengan terpaksa Terry menuruti keinginan bosnya itu. Robert sendiri masih enggan untuk ikut campur dan hanya memerhatikannya saja. Esok harinya terlihat Robert yang sedang membantu Ralphie berlatih agar Ralphie bisa lulus tes menjadi seorang security. Malam harinya saat Robert kembali ke kafe, ia bertemu lagi dengan Terry. Di sana Terry menghampiri Robert untuk sekedar menemaninya makan. Terlihat di wajah Terry ada bekas luka lebam yang ternyata hal tersebut dilakukan oleh kliennya kemarin malam. Terry bercerita kalau dirinya bekerja sebagai penghibur tak lain karena masalah ekonomi dan berhutang banyak kepada bosnya yaitu Slavi. Padahal cita-cita Terry yang sebenarnya adalah menjadi seorang penyanyi. Dari sinilah mereka berdua menjadi semakin akrab. Bahkan mereka juga memutuskan untuk jalan-jalan sambil bercerita pengalaman satu sama lain. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil menghampirinya. Ternyata itu adalah Slavi dan tangan kanannya. Slavi langsung menghajar Terry. Ia marah kepada Terry karena Terry telah mengecewakan kliennya kemarin malam. Terry akan dibawa oleh mereka, namun sebelum itu, Slavi memberikan kartu namanya kepada Robert, barangkali Robert ingin mengasah manuknya kepada wanita yang Slavi miliki. Di sini Robert tidak sama sekali berbuat apa-apa. Ia belum terlalu berani untuk ikut campur urusan Terry dan hanya menganalisa semua masalah yang saat ini Terry hadapi. Semenjak kejadian malam itu, Terry tidak pernah terlihat lagi di kafe langganan mereka. Hingga si pemilik kafe mengatakan kalau saat ini Terry berada di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Robert langsung bergegas ke sana. Benar saja saat itu Terry sudah berada di ICU dengan wajah yang sudah babak belur. Teman Terry yang memiliki profesi yang sama mengatakan kalau Terry telah diajar habis-habisan oleh bos mereka yaitu Slavi. Bahkan Slavi juga mengancam akan menghabisi Terry jika Terry berani mengecewakan lagi kliennya. Setelah itu, Robert mulai memikirkan apakah dirinya harus ikut campur masalah Terry atau hanya diam saja. Hingga pada akhirnya, Robert memutuskan untuk menemui Slavi di markasnya. Ia memberikan amplop berisi uang $10.000 untuk menebus Terry. Namun Slavi mengatakan ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah jika Terry kembali bekerja untuknya. Kemudian Slavi langsung mengusir Robert dengan mengatakan kalau Robert lebih baik colai saja pakai deterjen di kamar mandinya. Sontak anak buah Slavi langsung mentertawakannya. Saat Robert hendak bergegas pergi, tiba-tiba ia membuka tutup pintu itu beberapa kali lalu berbalik arah menatap tajam mereka.
Di sini Robert mulai menganalisa semua barang-barang yang ada di sana dengan sangat detail. Kemudian Robert mengatakan kalau dirinya hanya butuh waktu 16 detik untuk menghabisi mereka. Setelah memasang stopwatch di jamnya, ia mulai membantai mereka semua. Dengan sekejap mereka berhasil dihabisi. Namun Robert sedikit kesal karena ia melampaui waktu 16 detik seperti yang telah ia targetkan di awal. Kemudian Robert menghampiri Slavi yang saat itu sedang sekarat. Ia meminta maaf karena telah melakukan hal tersebut. Di sini kita juga belum diberitahu siapakah sosok Robert yang sebenarnya. Pasukan khusus, preman pasar, atau anggota PP. Saat Robert sudah di rumah, ia juga mendengar berita yang membahas tentang kejadian tersebut. Namun polisi dan awak media menyangka kalau pembantaian itu disinyalir dilakukan oleh para gangster untuk berebut kekuasaan. Malam harinya terlihat seseorang turun dari pesawat. Diketahui orang tersebut bernama Teddy. Teddy adalah mantan pasukan khusus Rusia yang ditugaskan untuk menangani kasus pembantaian Slavi dan anak buahnya. Terlihat kemampuan Teddy yang mampu menganalisa tempat kejadian. Diberitahu juga kalau Teddy dan Slavi ini bekerja untuk seorang mafia besar bernama Pushkin. Pushkinlah yang mengirim Teddy ke sana untuk menuntaskan dan membalas orang yang telah mengganggu bisnisnya yang dipegang oleh Slavi. Di balik itu, Robert sendiri sudah beberapa hari ini tidak melihat Ralphie sahabatnya masuk kerja. Hingga Robert mendapat kabar kalau Ralphie memang tidak pernah masuk kerja lagi. Penasaran dengan Ralphie, ia pun pergi untuk menemuinya. Saat di sana, Ralphie mengatakan kalau ia tidak bisa berangkat kerja karena harus membantu si ibu membersihkan restorannya yang kemarin malam kebakaran. Robert yang kasihan, ia pun mau membantu membersihkan tempat tersebut. Di suatu kesempatan, akhirnya Ralphie mengatakan kalau kebakaran itu sengaja dilakukan oleh 2 orang polisi korup. Hal itu dikarenakan si ibu telah membayar uang keamanan ilegal kepada mereka. Malam harinya, polisi itu kembali menagih uang keamanan kepada ibu Ralphie. Dengan terpaksa, si ibu memberikan uang tersebut. Namun ketika mereka hendak pergi, ternyata Robert sudah berada di sana. Robert mengatakan kalau ia mempunyai rekaman para polisi korup itu ketika sedang memeras para pedagang. Dengan segera, mereka pun ingin melumpuhkan Robert. Namun hanya butuh waktu singkat, Robert berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. Setelah itu, Robert meminta polisi itu mengembalikan lagi uang yang telah mereka peras dari para pedagang. Dan jika kedua polisi itu tidak melakukannya, Robert akan datang kembali dan menghabisinya. Esok harinya, para polisi yang takut dengan Robert, mereka pun langsung mengembalikan uang tersebut. Di sisi lain, Teddy dan anak buahnya mendatangi setiap para mafia lain untuk mencari tahu siapa orang yang telah membunuh Slavi. Namun tak satupun dari mereka yang mengetahui pembantaian tersebut. Teddy yang kesal melampiaskannya kepada para mafia yang ditemuinya. Malam harinya, Teddy mendapatkan telepon dari bosnya yaitu Pushkin. Pushkin bertanya kepada Teddy tentang kemajuan kasus Slavi. Teddy mengatakan kalau kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan para mafia lain. Ia sudah menginterogasi setiap mafia yang ada di kawasan kota ini. Hingga di suatu waktu, Teddy mendapat kabar kalau pembantaian Slavi dilakukan setelah Slavi menghajar salah satu pegawainya yaitu Terry. Teddy bertanya kepada sahabat Terry siapa orang yang telah menjenguk Terry di rumah sakit. Teddy yakin dialah orang yang membantai Slavi dan anak buahnya. Teman Terry yang diancam akan dihabisi, akhirnya ia mengatakan kalau orang tersebut adalah Robert. Namun setelah mengetahui hal tersebut, ternyata Teddy tetap menghabisi wanita itu. Di balik itu, Robert sendiri sedang bekerja. Namun lagi-lagi ia bertemu dengan penjahat yang kala itu sedang mengancam kasir untuk merampok uangnya yang ada di laci. Si perampok itu juga meminta cincin yang ada di tangan si kasir. Robert tetap tenang dan mengamati semuanya. Ia sebenarnya ingin langsung menghabisi orang tersebut, namun sayang hal itu tidak bisa dilakukan di sana karena ada beberapa anak kecil yang masuk ke toko tersebut. Okay, Jeff.
Robert juga sempat melihat plat nomor yang digunakan oleh penjahat itu. Di sini kita juga diberitahu kalau Ralphie sekarang sudah menjadi seorang security. Robert mendapat kabar kalau penjahat tadi sudah 4 kali melakukan aksi itu dan pernah juga membunuh 1 orang kasir. Kemudian Robert pergi ke belakang untuk meminjam palu yang terpajang di toko itu. Esok harinya saat si kasir kemarin membuka laci, ternyata cincinnya sudah berada di sana. Terlihat juga Robert yang sedang mengelap palu yang kemarin ia pinjam. Artinya Robert sudah berhasil menghabisi penjahat kemarin. Malam harinya saat Robert di apartemen, tiba-tiba Teddy datang ke sana dengan mengaku sebagai polisi. Ia bertanya kepada Robert tentang kasus pembantaian Slavi, karena Teddy menemukan rekaman kalau Robert sempat datang ke dekat markas Slavi. Robert menjawab dengan tenang. Ia berdalih kalau saat itu ia hanya ingin menemui seorang temannya. Setelah Teddy kembali ke mobil, ia mengatakan kepada anak buahnya kalau Robert bukan orang sembarangan. Karena hanya sebagian orang saja yang saat diinterogasi bisa setenang itu. Di sisi lain, Robert juga sadar kalau orang yang barusan menemuinya adalah bagian dari mafia yang telah ia bantai. Suatu malam saat Robert sedang bersantai di kafe langganannya, tiba-tiba datang seorang pria bertato yang menyamar sebagai petugas PLN. Robert yang selalu mengawasi setiap orang-orang yang ada di dekatnya langsung tahu kalau dia adalah anak buah Teddy. Karena tidak mungkin petugas PLN yang masih memakai seragam tangannya sebersih itu. Pria itu langsung meminta Robert untuk menyerahkan diri. Namun dengan waktu yang telah Robert tetapkan serta analisa yang mendalam, dengan seketika Robert mampu menghabisi pria tersebut. No witnesses. Setelah itu, Robert sengaja mematikan listrik kafe itu. Saat Robert keluar, Teddy dan anak buahnya kaget karena yang berhasil keluar dari kafe tersebut adalah targetnya sendiri. Robert sempat memotret Teddy dengan menggunakan ponselnya lalu melarikan diri. Di sini Teddy semakin yakin kalau Robert adalah orang yang melakukan pembantaian kepada Slavi dan anak buahnya. Esok harinya, Robert pergi mengunjungi salah satu sahabat lamanya untuk mencari tahu siapa Teddy dan komplotannya. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau Robert adalah mantan intelijen pasukan khusus yang sengaja merubah identitasnya menjadi orang biasa. Hal itu agar ia bisa berbaur dengan siapa saja dan terbebas dari ancaman para musuhnya di masa lalu. Sementara kedua sahabatnya ini adalah rekan Robert saat dulu ia masih bertugas. Setelah beberapa hari berada di sana, akhirnya sahabat Robert berhasil mengetahui siapa Teddy dan komplotannya. Teddy merupakan salah satu anak buah mafia Rusia bernama Pushkin. Pushkin sendiri tinggal di Rusia, sementara semua bisnisnya dipegang oleh para tangan kanannya termasuk Slavi dan Teddy. Setelah mengetahui semua identitas mereka, Robert berencana untuk menyelesaikan masalah itu sendirian. Saat itu juga ia mendatangi salah satu anak buah Teddy yang merupakan seorang polisi. Robert dengan mudah melumpuhkan pria tersebut. Robert bertanya di mana keberadaan Pushkin dan tempat penyimpanan uangnya. Dengan bantuan pria tadi, Robert mendatangi tempat penyimpanan semua uang Pushkin. Di sana sempat terjadi ketegangan antara Robert dan anak buah Pushkin yang menjadi pemimpin di sana. Namun lagi-lagi Robert berhasil membalikan keadaan. Setelah itu sebagian uang Pushkin dibagi-bagikan kepada para pekerja yang ada di sana. Kemudian para polisi kota menggerebek tempat tersebut karena Robert sudah melaporkannya. Di sana mereka sangat kaget karena gedung tersebut ternyata adalah tempat pencucian uang milik mafia Pushkin. Malam harinya terlihat Teddy yang sedang mengobrol dengan salah satu pembunuh bayaran terbaik yang katanya satu kelas dengan John Wick dan Duncan. Teddy meminta pria itu untuk segera melenyapkan Robert. Saat perbincangan berlangsung, pria itu meminta izin ke toilet sebentar karena kebelet modal. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Robert menghampiri Teddy dengan membawa kacamata pria tadi yang sudah berlumuran darah. Di sana Robert memberikan satu kesempatan untuk Teddy. Namun dengan syarat Teddy berhenti mengejarnya. Jika hal tersebut tetap Teddy lakukan, maka ia tak segan-segan akan menghabisi Teddy. Sepulang dari sana, Robert langsung pergi ke tempat kapal tanker milik Pushkin.
Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghancurkannya. Kini semua bisnis Pushkin yang ada di Amerika sudah berhasil dihancurkan oleh Robert seorang. Mengetahui hal itu, Pushkin langsung marah kepada Teddy. Teddy dianggap tidak becus yang padahal hanya menghabisi satu orang saja. Di sini Teddy meminta bosnya untuk bersabar karena kali ini ia sudah mempunyai ide agar Robert bisa dihabisi. Ternyata Teddy dan anak buahnya menyandra semua teman-teman Robert termasuk Ralphie. Teddy mengatakan kepada Robert untuk memilih nyawanya atau nyawa semua teman-teman tokonya. Sebelum Robert datang, Teddy meminta snipernya untuk menghabisi Robert dari jarak jauh karena ia takut jika anak buahnya harus bertarung jarak dekat dengan Robert. Namun ternyata Robert berhasil mengelabui mereka. Tak lama kemudian, suara musik berbunyi. Salah satu anak buah Teddy menggiring Ralphie untuk segera menghentikan suara musik tersebut. Dan saat di sana, Robert langsung menghabisi orang itu. Merasa Robert telah datang dan menghabisi salah satu rekannya, mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari Robert. Dari sinilah Robert mulai menghabisi mereka satu persatu dengan alat-alat yang terdapat di toko itu. Dengan stopwatch di tangannya, ia sudah dapat memprediksi kisaran waktu untuk menghabisi semua anak buah Teddy. Kini hanya menyisakan Teddy seorang. Robert berhasil melumpuhkan Teddy hanya dengan menggunakan pistol paku. Teddy sempat bertanya siapa Robert sebenarnya. Namun Robert hanya diam lalu menghabisinya. Tiga hari setelah kejadian itu, diperlihatkan rumah yang sangat mewah serta penjagaan yang teramat sangat ketat yang berada di Moskow, Rusia. Ternyata rumah itu adalah milik Pushkin. Saat Pushkin sedang mandi, tiba-tiba lampunya mati. Ternyata Robert sudah ada di sana. Pushkin bertanya apa yang Robert cari. Robert menjawab kalau dirinya sedang mencari kepala ular. Pushkin yang takut, ia bersedia membayar berapa saja asalkan Robert mau melepaskannya. Namun sayang, yang Robert inginkan hanya kedamaian dengan tewasnya sang kepala ular, yaitu Pushkin. Saat Pushkin hendak memanggil para penjaga, ternyata air yang ada di sana sudah dialiri listrik. Saat Robert bergegas pergi, terlihat semua anak buah Pushkin yang ada di luar berhasil dihabisi oleh Robert. Singkat cerita, saat Robert sudah kembali ke Amerika dan menjalani kehidupan normalnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh Terry. Terry mengatakan kalau dirinya sekarang sudah beralih profesi menjadi seorang penyanyi. Ia sangat berterima kasih kepada Robert karena telah mengubah semua kehidupannya. Thank you. Malam harinya saat Robert sedang di kafe, ada seseorang yang mengirimnya sebuah pesan minta tolong. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.